Kekacauan terjadi akhir pekan. Amerika Serikat menggulingkan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, lalu membawanya ke fasilitas di New York untuk menghadapi tuduhan perdagangan narkoba. Negara yang ditinggalkan Maduro sekarang berada dalam kekacauan karena muncul pertanyaan tentang siapa yang akan memimpin dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, akan ada satu pemimpin dunia yang lebih marah atas apa yang baru saja dilakukan Amerika Serikat dibandingkan yang lain. Vladimir Putin, Presiden Rusia, telah membangun hubungan dekat dengan Venezuela dan dia baru saja melihat hubungan itu hancur. Sekutu utama Rusia kini dipenjara di Amerika Serikat membuat Putin menghadapi masalah besar. Masa depan perang Rusia, pendanaannya baru saja terbongkar. Beberapa orang juga mengatakan bahwa jatuhnya Maduro mungkin lebih baik bagi Moskow daripada yang diperkirakan sebagian orang. Dimulai dari dasar-dasarnya. Berita muncul pada 3 Januari bahwa unit pasukan khusus Amerika Serikat, Delta Force, berhasil melakukan operasi sebelum fajar di ibu kota Venezuela, Caracas. Dengan perlindungan serangan udara singkat sebagai pengalihan, Amerika Serikat berhasil mengevakuasi Maduro dan istrinya, Celia Flores, dari rumah mereka yang diperkuat saat ledakan mengguncang Caracas dan kota lain di Venezuela. Presiden Amerika Serikat Donald Trump segera memuji operasi itu. Amerika Serikat sukses melancarkan serangan besar ke Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya, lalu menerbangkan mereka ke luar negeri. Operasi ini dilakukan bersama penegak hukum Amerika Serikat, kata Trump di Truth Social. Sejak pengumuman awal, kami tahu Amerika Serikat telah merencanakan penangkapan ini selama beberapa bulan sebelum operasi. Jaksa Agung Amerika Serikat Pam Bondi menyatakan penangkapan Maduro memerlukan koordinasi berbulan-bulan, perencanaan rinci, dan pelaksanaan mulus di berbagai komponen pemerintah federal. Bondi termasuk beberapa pejabat pemerintahan Trump yang membenarkan Maduro ditangkap atas tuduhan perdagangan narkoba dan pelanggaran lain oleh Amerika Serikat. Semua itu memicu kekerasan, destabilisasi kawasan, dan krisis narkoba, menyebabkan kematian warga Amerika, klaim Bondi. Euromaidan Press melaporkan Delcy Rodriguez, wakil presiden Venezuela yang kini menjabat presiden sementara, meminta bukti Maduro masih hidup segera setelah operasi Amerika Serikat. Bukti itu muncul setelah Amerika Serikat mengungkapkan Maduro dipindahkan dengan kapal lalu pesawat ke New York. Di sana, Maduro mendekam di sel penjara dan diperkirakan akan hadir di pengadilan pada siang hari, tanggal 5 Januari di kota New York, atas berbagai tuduhan terkait narkoba dan senjata. Tuduhan ini diajukan Amerika Serikat berdasarkan hukumnya, memunculkan banyak pertanyaan tentang legalitas operasi ekstraksi oleh Amerika. Untuk info lebih lanjut soal legalitas dan kemungkinan yang terjadi di Venezuela, tonton video kami yang membahas topik ini menurut The Guardian. Kami juga tahu tuduhan yang akan dihadapi Maduro dan istrinya. Dakwaan Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyebut Maduro memimpin pemerintahan korup dan ilegal yang didukung perdagangan narkoba besar, menyelundupkan ribuan ton kokain ke Amerika Serikat lewat Venezuela. Maduro didakwa 4 tuduhan, terorisme narkoba, konspirasi, impor kokain, kepemilikan senapan mesin dan alat peledak, serta konspirasi untuk kepemilikan senjata tersebut. The Guardian mengatakan bahwa ini juga menunjukkan bahwa tuduhan-tuduhan tersebut adalah tuduhan yang sama yang diajukan terhadap Maduro oleh pemerintahan Trump pada tahun 2020 menjelang akhir masa jabatan pertama Trump sebagai presiden. Kemungkinan Maduro mengatasi tuduhan ini tampaknya kecil. Dan meskipun semua ini berarti bahwa Venezuela sekarang menghadapi masa depan yang tidak pasti, ada satu orang yang akan lebih marah daripada siapapun atas kehilangan Maduro sebagai presiden Venezuela. Putin pasti diliputi amarah ketika mengetahui apa yang baru saja dilakukan oleh Amerika Serikat. Karena pemimpin Rusia mempercepat penguatan hubungan negaranya dengan Venezuela di tengah ketegangan Maduro dan Amerika Serikat. Jangan salah, Venezuela sedang menjadi sekutu utama bagi Rusia, namun sekarang sekutu itu telah hilang. Dan ini bisa berarti bahwa pendanaan perang Putin di Ukraina, serta uang yang ia harapkan untuk mengamankan masa depan Rusia, kini berada dalam ketidakpastian. Kami akan jelaskan alasannya dalam beberapa menit. Pertama, penting memahami hubungan Venezuela dan Rusia
sebelum penangkapan Maduro. Menurut Euromaidan Press, jatuhnya Maduro adalah kehilangan sekutu besar kedua bagi Putin dalam setahun lebih. Pada bulan Desember 2024 lalu, Putin juga kehilangan Bashar al-Assad yang telah menjadi pemimpin diktator Suriah selama bertahun-tahun akibat kudeta pemberontak. Sekarang, seorang diktator lain yang didukung oleh Putin juga telah tumbang, kata media tersebut. Dan mereka mengutip Oleg Ignatov dari Crisis Group yang mengatakan bahwa tidak banyak yang bisa dilakukan Putin mengenai hal ini. Jika Amerika Serikat ingin menindaklanjuti penangkapan Maduro dengan pergantian rezim total. November 2025 lalu, kata Ignatov. Jika Amerika Serikat ingin gulingkan rezim Venezuela dengan kekerasan, Rusia kemungkinan tak bisa membantu karena kendala geografi dan logistik. Klaim ini tampaknya benar karena sedikit senjata Rusia yang diberikan ke Venezuela saat Amerika Serikat bersiap tidak berhasil mencegah penangkapan Maduro. The Moscow Times melaporkan pada November 2025 bahwa Putin bisa kehilangan sekutu utama di Amerika Latin jika Amerika Serikat benar-benar menggulingkan Maduro di Venezuela. Kremlin sudah mulai mengecam taktik Amerika Serikat yang termasuk pengerahan kapal perang ke perairan dekat Venezuela. Pengerahan itu jadi perhatian Rusia. Putin selama bertahun-tahun berusaha mengurangi pengaruh Amerika Serikat di politik Venezuela, menurut The Moscow Times pada November. Otoritas Maduro terakhir kali ditantang pada 2019, klaim media itu. Saat itu, Maduro diklaim oposisi Venezuela bahwa pemilihan ulangnya tidak sah. Amerika Serikat tampaknya setuju dan menjatuhkan sanksi minyak Venezuela sebagai bagian dari kampanye tekanan. Putin mengirim penasihat teknis ke Venezuela untuk membantu industri pertahanannya. Para penasihat itu jarang merawat helikopter, fokus utama mereka tampaknya pada pertahanan udara dan jet tempur Sukhoi. Namun, Putin jelas menunjukkan siapa pendukung dan bukan pendukung Venezuela. Itu permainan pengaruh yang halus dan berhasil bersama yang lain. Loncat di tengah ketegangan tinggi Amerika Serikat, Venezuela. Putin mengulanginya lagi. Akhir Oktober, Maduro meminta dan kemungkinan besar menerima pertahanan udara baru dari Rusia. Kita tidak tahu pasti apakah Putin memberikan apa yang diinginkan Maduro. Namun kita tahu bahwa sebuah pesawat angkut Rusia Ilyushin 76 terbang ke Caracas tak lama setelah Maduro membuat permintaannya. Tampaknya aman berasumsi Putin kembali berupaya membangun pengaruh Rusia di Venezuela. Upaya-upaya itu gagal. Bukan hanya karena Maduro tak berkuasa, tapi juga karena Amerika Serikat. Sistem pertahanan udara dari Rusia yang diterima Maduro ternyata tidak berguna. Menghadapi serangan udara Amerika Serikat yang cepat dan mengejutkan yang membuka jalan penangkapan Maduro, menurut 44 media, Amerika Serikat memulai serangan udaranya sekitar pukul 2 pagi pada tanggal 3 Januari dengan video yang menunjukkan helikopter-helikopter Amerika dan tidak ada tanda-tanda sistem pertahanan udara yang aktif segera beredar setelahnya. Perlu diingat bahwa Amerika Serikat harus membawa Maduro dari Caracas. Kota itu pasti sudah diperkuat dengan sebanyak mungkin pertahanan yang telah diterima Maduro dari Putin. Namun mereka tetap gagal. Media United 24 menyebutkan, meski ada laporan Rusia memasok Venezuela sistem pertahanan udara tambahan pada 2024 termasuk Buk M2 dan Panzer lewat pesawat Ilyushin, 76 sistem ini tampaknya tidak efektif atau sudah dinetralkan. Euromaidan Press menyoroti ketidakbergunaan pertahanan dan senjata Rusia yang dipakai Maduro pada 3 Januari. Mantan Presiden Venezuela disebut telah meninggalkan banyak aset militer asal Rusia, termasuk S-300 yang dikirim 2013 beberapa jet, Su-30 dan 90, 2 tank, T-72. Apa pentingnya bagi Putin? Pertimbangkan pesan dari semua peralatan ini yang gagal menghentikan Amerika Serikat bagi siapapun yang ingin dirayu Putin nanti. Jatuhnya Maduro, seperti Assad setahun sebelumnya, membuktikan peralatan militer Rusia tak sehebat klaim Putin dan kroninya. Hal itu terutama berlaku untuk sistem pertahanan udara Rusia yang gagal menghentikan Amerika Serikat di Iran dan Venezuela. Siapa yang kini percaya Rusia bisa melindungi mereka setelah Maduro jatuh?
Kami tidak membahas pertahanan secara langsung. Negara yang membeli atau menerima senjata Rusia mungkin akan lebih kecil kemungkinannya membiarkan pengaruh Putin meluas, karena Putin akan kesulitan memakai senjatanya sebagai alat tawar di masa depan. Tindakan Amerika Serikat terhadap Maduro adalah tamparan politik bagi Putin, lebih dari sekadar kegagalan senjata Rusia yang mengkhawatirkannya. Senjata-senjata itu bertujuan membantu Putin mempengaruhi Maduro. Melalui pengaruh itu, akan tercipta perdagangan yang lebih kuat, mengalirkan lebih banyak uang ke kas perang Putin untuk Ukraina. Potensi akses ke cadangan minyak besar membuat Venezuela sangat diinginkan oleh pemimpin yang menganggap kendali minyak penting. Kita akan mulai dengan perdagangan terlebih dahulu. Tidak akurat jika menyebut Venezuela mitra dagang utama Rusia sebelum Maduro digulingkan. Pada Mei 2025, Interfax melaporkan perdagangan Rusia-Venezuela mencapai sekitar 200 juta di 2024. Angka ini naik 64% dari tahun sebelumnya. Ini terjadi setelah Rusia dan Venezuela sepakat meningkatkan kerjasama di energi, transportasi, logistik, dan farmasi. Meskipun Venezuela masih belum menjadi mitra dagang yang besar, negara itu merupakan mitra yang sedang berkembang. Putin memikirkan masa depan Rusia untuk menghasilkan lebih banyak uang atau mengekstrak sumber daya penting bagi mesin perang Rusia. Ke depan, minyak pasti akan jadi dasar hubungan masa depan ini. Beberapa minggu sebelum 3 Januari, Putin tampaknya menghadapi hambatan untuk menguasai minyak Venezuela. Pada 17 Desember 2025, Reuters melaporkan pengiriman nafta Rusia ke Venezuela terancam akibat ancaman blokade Trump terhadap kapal tanker Rusia yang terkena sanksi. Uang yang bisa dihasilkan Rusia dari nafta jauh kurang penting dibandingkan alasan sebenarnya mengapa Venezuela menginginkan produk ini. Nafta digunakan untuk mengencerkan minyak mentah ekstra berat agar lebih mudah diangkut dan diproses. Setelah pemasok Amerika Serikat terputus Juli 2025, Venezuela beralih ke Rusia untuk mengisi kekosongan. Rusia memenuhi permintaan tersebut. Sekitar 100.000 ton nafta Rusia dikirim ke Venezuela ketika pembicaraan blokade mulai muncul beberapa minggu kemudian. Maduro lengser, Amerika Serikat tampaknya mengendalikan masa depan Venezuela. Apa yang dulunya merupakan salah satu upaya halus Putin untuk mengambil untung dari minyak Venezuela tampaknya telah hancur. Logikanya sederhana, Rusia memasok nafta. Venezuela menggunakan nafta itu untuk membantu dirinya mengangkut lebih banyak minyak. Rusia mendapat keuntungan dari penjualan nafta dan memperoleh pengaruh untuk mendorong kepentingan minyaknya di Venezuela. Dengan, misalnya, membuat kesepakatan dengan Maduro untuk mengizinkan perusahaan minyak Rusia mulai mengekstraksi minyak Venezuela, perusahaan-perusahaan itu mendapatkan bagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh minyak yang diekstraksi tersebut. Kremlin memungut pajak dari pendapatan itu, lalu uang masuk ke kas perang Rusia. Namun, pertanyaan muncul. Mengapa Rusia peduli minyak Venezuela, padahal mereka punya banyak minyak sendiri? Jawabannya adalah Rusia memang punya banyak minyak, tapi Venezuela punya jauh lebih banyak lagi. Menurut Al Jazeera, Venezuela adalah rumah bagi cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, yang diperkirakan mencapai 303 miliar barel pada tahun 2023. Hanya sedikit minyak yang terjual sejak perkiraan ini, karena pembatasan membuat Venezuela hanya bisa menjual sedikit dalam beberapa tahun terakhir. Sebanyak 303 miliar barel itu hampir 4 kali lipat dari 80 miliar barel minyak yang dimiliki Rusia dalam cadangannya. Ini membuat minat Putin pada minyak Venezuela semakin jelas. Ya, Rusia memang punya banyak minyak. Namun, dengan Maduro di pihaknya, ditambah akses ke minyak Venezuela yang bisa didapatkan lewat pengaruhnya, Putin dan rezimnya bisa saja meraup miliaran dolar. Tentu saja, jika saja Maduro tetap berkuasa, semua ini akan terjadi di masa depan, di mana Rusia bisa semakin mengendalikan Maduro. Jika Putin berhasil, dia bisa mendapatkan bagian dari industri minyak bernilai triliunan dolar. Majalah Forbes menyajikan data menarik, membandingkan harga minyak mentah saat ini sekitar $60 per barel dengan harga $150 saat puncak 2008.
Forbes memperkirakan minyak Venezuela bernilai 18,45 triliun dolar. Itu adalah jumlah uang yang hampir tidak bisa dipahami. Putin hanya bisa duduk menyaksikan saat bagian triliunan yang ia harapkan justru lepas dari genggamannya. Ada masalah lain yang harus dihadapi Putin. Sekarang, setelah Maduro disingkirkan, Amerika Serikat yang melakukan penggulingan itu berarti Amerika yang sekarang berpeluang mendapatkan keuntungan dari cadangan minyak Venezuela yang sangat besar. Trump menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Mar-a-Lago 3 Januari. Kami akan mengirimkan perusahaan minyak Amerika Serikat yang sangat besar, yang terbesar di dunia, untuk masuk, menghabiskan miliaran dolar, memperbaiki infrastruktur yang sangat rusak, infrastruktur minyaknya, kata Trump. Mari kita mulai menghasilkan uang untuk negara, tambah Trump, seolah-olah menyiratkan bahwa dia bermaksud agar Amerika Serikat mendapatkan keuntungan besar dari kendali yang pada dasarnya telah diberikan kepada dirinya sendiri. Amerika Serikat semakin kaya dari minyak Venezuela, sementara minyak yang diinginkan Putin sudah cukup buruk. Namun, Euromaidan Press menyoroti masalah yang lebih serius. Jika Amerika Serikat mengakses cadangan minyak Venezuela, negara itu akan menjadi pemain lebih besar di pasar minyak global. Kemudian, pasokan minyak mentah akan meningkat, lebih banyak pasokan untuk memenuhi permintaan yang ada seharusnya membuat harga minyak mentah turun. Putin, yang sudah menjual minyak Rusia dengan diskon lewat armada bayangan akibat sanksi Barat, kini harus menjual dengan harga lebih rendah lagi. Ini bisa berarti jutaan hingga miliaran hilang dari dana perang Ukraina saat ini, ditambah miliaran lain yang kini tak akan diterima Rusia. Saat Maduro menunggu persidangan di Amerika Serikat, Putin mencoba menggunakan kekuatan lunak demi pengaruh. Namun, Amerika Serikat menggagalkan rencana matang itu secara kasar pada 3 Januari. Keuangan perang Rusia kemungkinan akan semakin memburuk akibat hal ini. Dengan sekutu hilang dan dana perang terbongkar, Putin mungkin bertanya apa langkah selanjutnya. Beberapa orang berpendapat tergulingnya Maduro bisa jadi pedang bermata dua. Meski Amerika Serikat tengah menikmati keberhasilan, Rusia mungkin justru akan mendapat lebih banyak setelah Maduro pergi. Al Jazeera mengangkat kemungkinan itu dalam sebuah artikel pada Desember 2025, bahkan sampai menyatakan bahwa eskalasi Amerika Serikat di Venezuela bisa menanam benih-benih terciptanya tatanan dunia baru. Media menilai Venezuela kini menjadi pion kekuatan besar dunia seperti Rusia dan Amerika Serikat, meski tetap dianggap penting. Venezuela bisa jadi terlalu kecil bagi Rusia, sehingga mereka hanya membuat pernyataan tanpa banyak aksi. Jika Amerika Serikat bertindak seperti sebelumnya, Al Jazeera menyimpulkan hal itu. Jatuhnya Maduro bukan akhir dunia bagi Kremlin menurut Al Jazeera. Bahkan, ini bisa jadi baik untuk Rusia. Kenapa? Yah, jika Amerika Serikat melakukan intervensi militer apapun di Venezuela, itu akan menempatkan Amerika Serikat dan Rusia pada posisi moral yang setara terkait perang di Ukraina. Putin bisa berargumen, Rusia berhak menentukan apa yang terjadi di negara dekat wilayahnya. Jika Amerika Serikat kirim militer ke Venezuela, hal serupa juga terjadi. Itu Delta Force, unit elit Amerika yang mengevakuasi Maduro dari Venezuela. Itu adalah intervensi militer, bahkan mungkin semacam operasi militer khusus yang sekarang bisa digunakan Putin untuk melawan Amerika Serikat. Dengan intervensi di Venezuela untuk menekan Trump, Putin kini mungkin punya jalur baru guna memperoleh pengaruh yang diinginkan. Venezuela dan mata uangnya mungkin tak bisa diselamatkan, tapi kini Putin bisa mempererat hubungan dengan negara di Amerika Selatan atau kawasan lain yang khawatir pada Amerika Serikat. Putin hanya perlu mengatakan, lihat Venezuela, dan dia sudah bisa masuk ke negara manapun yang khawatir dengan tindakannya. Amerika Serikat berupaya memperluas kepentingannya lewat eskalasi militer, padahal sebenarnya bisa mencegahnya. Namun, menurut The Independent 3 Januari ini, tugas sangat berat. Jika pemerintahan baru dapat dibentuk dengan lancar di Venezuela, jika institusi kekuasaan tetap utuh, jika pemilu baru diadakan dan dapat dinilai cukup bebas dan adil, jika reaksi balik pendukung Maduro dan pihak berkepentingan bisa dikendalikan, serta kekacauan geng di La Haye dihindari, Trump bisa mengklaim kemenangan. Dampak regional yang merugikan akan terbatas, kata media itu.
masih banyak pekerjaan berat menanti. Dan dengan Amerika Serikat sekarang mengklaim bahwa mereka pada dasarnya akan mengambil alih kendali atas minyak Venezuela, pertanyaan harus diajukan tentang seberapa besar campur tangan yang akan mereka lakukan terhadap masa depan Venezuela. Transisi mendatang harus benar-benar bersih agar Amerika Serikat tak dituduh munafik oleh Putin. Jika tidak, Rusia bisa saja membuka pendanaan perang dan nasional di masa depan, sebab Amerika Serikat akan melemah secara global. Dengan tertangkapnya Maduro, masalah bagi Putin adalah Rusia mungkin tidak cukup lama bertahan untuk melihat apakah penangkapan ini akhirnya menguntungkan Rusia. Perang Ukraina membuat Rusia kembali ke zaman batu akibat keruntuhan besar. Tonton video kami dan berlangganan The Military Show untuk update perkembangan Venezuela. Terima kasih sudah menonton.